Setelah memahami bagaimana Injil bekerja sebagai tradisi yang bergerak, dan setelah melihat bahwa variasi serta tafsir adalah bagian dari mekanismenya, kita sekarang bergerak dari cara membaca menuju dunia tempat kisah itu berlangsung. Narasi tidak lagi dibahas sebagai bentuk, melainkan sebagai peristiwa yang hidup di dalam sejarah. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17 dan Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 15. Teks-teks ini tidak hanya memberi informasi lokasi. Mereka sedang menempatkan Yesus dalam sebuah dunia. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus tidak menuju Yerusalem. Ia justru kembali ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan menetap di Kapernaum, di tepi danau. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat setempat. Kabar tentang dia menyebar. Langkah ini tampak sederhana, namun secara historis ia menentukan arah. Galilea abad pertama adalah wilayah Yahudi yang hidup dan religius, tetapi tidak berada di pusat kekuasaan Bait Suci. Yerusalem adalah jantung otoritas. Galilea adalah ruang keseharian. Di sana, kehidupan religius berlangsung di rumah ibadat, di pasar, di ladang, dan di danau. Kesalehan tidak selalu tampil dalam bentuk institusi besar. Ia hadir dalam praktik doa, diskusi Taurat, dan pengharapan akan pemulihan. Masyarakat Galilea terbiasa dengan guru-guru yang berkeliling. Otoritas dikenali melalui pengajaran dan dampak, bukan melalui jabatan resmi dari pusat. Karena itu ketika Injil mencatat bahwa Yesus mengajar dan semua orang memuji Dia, reaksi itu tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berbicara dalam bahasa yang akrab. Gambaran tentang benih, ladang, nelayan, dan danau berasal dari dunia konkret pendengarnya. Seruannya tentang kerajaan Allah terdengar di tengah kehidupan sehari-hari. Galilea juga disebut wilayah bangsa-bangsa lain. Istilah ini bukan sekadar geografi. Ia menunjukkan pertemuan batas antara kesetiaan Yahudi dan dunia yang lebih luas. Identitas di wilayah seperti ini dijaga dengan kesadaran yang tajam. Ketika Yesus mulai memberitakan pertobatan dan kedekatan kerajaan Allah, pesan itu lahir dari tanah yang terbiasa hidup dalam ketegangan. Setia pada tradisi, namun jauh dari pusat kendali. Disinilah pola awal pelayanannya terbentuk. Ia tidak memulai dari struktur tertinggi, melainkan dari komunitas lokal. Otoritasnya dikenali melalui kehadiran, bukan pengangkatan resmi. Namun justru di situ letak potensi gesekan. Apa yang tumbuh kuat di pinggiran tidak selalu mudah diterima oleh pusat. Gerakan yang lahir dari relasi personal tidak otomatis sejalan dengan tata otoritas resmi. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Matius bab 11 ayat 2-6 dan Injil Lukas bab 7 ayat 21-23. Ketika Yohanes di penjara bertanya tentang identitas Yesus, jawaban yang diberikan bukan definisi, melainkan peristiwa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Teks ini memperlihatkan sebuah pola. Ketika pertanyaan identitas diajukan, jawaban yang diberikan adalah tindakan. Galilea bukan ruang religius yang steril. Ia mengenal figur-figur yang bertindak dengan kuasa doa, penyembuhan, dan pengusiran roh jahat. Otoritas tidak selalu datang dari struktur resmi. Ia sering dikenali melalui dampak yang dialami bersama. Dalam dunia seperti ini, karisma bukan konsep abstrak. Ia adalah pengalaman sosial. Seseorang dihormati karena apa yang terjadi di sekitarnya, pemulihan, pengharapan, dan perubahan hidup. Ketika Yesus merespons utusan Yohanes, ia menunjuk pada apa yang dapat didengar dan dilihat. Daftar tindakan itu bukan sekadar laporan mukjizat. Ia adalah bahasa religius yang dipahami masyarakat Galilea.
Tindakan-tindakan itu berbicara dalam kerangka pengharapan Israel. Mereka menyentuh tubuh, komunitas, dan martabat. Karisma di sini selalu terkait dengan pemulihan. Namun pola karismatik selalu mengandung ambiguitas. Apa yang dipandang sebagai tanda ilahi oleh sebagian orang dapat dibaca sebagai gangguan oleh yang lain. Karisma tidak mudah dikendalikan. Ia bergerak melalui relasi langsung, bukan izin administratif. Jawaban Yesus mengandung undangan sekaligus risiko. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Kalimat ini mengakui kemungkinan tersandung. Tindakan yang sama dapat melahirkan iman atau jarak. Narasi ini tidak menutup makna tindakan Yesus. Ia hanya mengembalikannya ke tanah tempat ia dikenali. Dan dari tanah Galilea itulah, ketegangan tentang identitas mulai tumbuh.